dasar-dasar pengembangan organisasi. Nah, saya mau nanya mengenai tentang agen perubahan, yaitu orang yang mampu mengelola perubahan yang terjadi di sekolah tersebut. Perubahan-perubahan yang sebelumnya dan yang terbaru sekarang, apa yang sudah berubah dari sebelumnya. Waktunya mengenai tahun sebelum sama tahun yang sekarang, adakah perubahan dari SMK ini? Kalau kemudian yang pertama perubahan ya, kan dari lupa pelaksanaan pembelajaran kita dari COVID-19 ke pembelajaran dan sekarang kita menggunakan itu perubahan yang besar dan kondisi yang sama buat semua sekolah. Nah, itu yang fundamental. Nah, dari perubahan tersebut ada nggak perubahan yang terjadi pada akademik non akademik siswa dari tahun sebelum sampai tahun sekarang? Yang jelas tentu ada perubahan sistem ya. Yes. Perubahan sistem. Kalau di kondisi darurat, nah tentu sistem pembelajaran kita itu sistemnya sistem daring, ya kan. Kemudian sesudah berangsur agak tenang sedikit, ya, kita kembali ke apa istilahnya peralihan kondisi daring ke kondisi semi daring lagi. Nah, semi daring berarti kita separuh itu bukan full. Nah, setelah itu barulah kembali ke normal, normal. Nah, itu dari kondisi suasana COVID. Nah, kalau untuk kurikulum, nah kita kan tadi kata Ibu menggunakan kurikulum. Nah, tentu itu bertahap juga. Nah, tahapnya itu kita sekarang menggunakan kurikulum Merdeka itu pada tahun yang kedua sekarang. Kalau tahun pertama kita belum pakai karena kita bukan merupakan sekolah TK atau kelas bulan. Kalau kita bulan itu dia sekarang sudah masuk ke tahun yang ketiga. Nah, tentu dari sistem kurikulumnya kita sudah jelas berbeda. Apakah itu cara penilaian, kemudian cara mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian bagaimana cara melaksanakannya di kelas, tentu ada perubahan. Ya, yang jelas itu ada perubahannya. Itu. Nah, Bu, ada nggak prestasi dari akademik dan akademik yang sudah berubah dari tahun sebelumnya dan sekarang? Prestasi akademik menyangkut siswa atau Siswanya? Nah, kalau prestasi akademik ya perubahannya banyak gitu. Ya, kalau dari sebelum COVID kita banyak mendapatkan kejuaraan yang sebelumnya bisa sudah internasional juga. Sesudah itu setelah COVID, nah itu kan sama lah untuk buat semua sekolah ya. Tentu perlombaan tetap jalan, tapi tentu tidak banyak lagi, sudah berkurang. Dan event-eventnya itu tentu melalui daring juga. Nah, itu tidak seantusias kita pada waktu sebelum kondisi darurat. Nah, setelah kembali ya berangsur-angsur ke normal, kita mulai menggeliat ya kegiatan-kegiatan siswa nah, dan sekarang itu ya mulai berjalan kembali seperti yang baru-baru ini siswa kita ya merebut medali perak di ajang OSN tingkat nasional. Itu sudah sampai ke tingkat nasional. Untuk tingkat kota kemarin kita juga ada mendapatkan juara-juara yang lainnya, tapi tidak yang juara satu. Kan yang dikirim cuma yang juara satu ke tingkat nasional. Yang dapat kita itu yang paling dapat di Sumatera Barat lah dengan Kota Padang. Kota Padang ada beberapa. Itu di bagian olahraga. Ya, kan? Di bagian sebelumnya juga ada di bagian akademik. Nah, kita mengikuti olimpiade akuntansi. Nah, itu ada yang dari Medan itu tingkat nasional tinggi yang menggunakan antara ada Riau, Jambi dan gitu dia dapat juara juga. Oke. Kemudian ada juga ada di bagian seni juga seni olahraga lengkap lah. Setelah terjadi perubahan tersebut, ada perubahan yang menolak perubahan itu yang
argumen yang perubahan terjadi di sekolah ini. Misalnya suatu kebijakan yang menolak tentu tidak ada. Kalau selama itu merupakan suatu perubahan dari yang kurang menjadi yang baik, tidak ada yang menolak, semuanya semua mendukung keterlaksanaan pembelajaran baik ya di bidang akademik non akademik, semuanya mendukung. Tidak ada yang menolak, pasti menolak. Semuanya mendorong, kita mendorong kan ya, dengan selalu ya, dengan sama satu pilihan ya begitu kan? Nah, Nah, hanya itu yang hanya saya tanyakan sama ibu mengenai cinta sekali. karena itu salah satu untuk ujian Oh, hasil. ya sama.